Eh, Pernah, itu satu kali. Itu pertama saya mulai monetisasi channel YouTube saya. Itu dia kena copyright karena musik diambil oleh luar yang sudah musiknya ini sudah dimonetisasi dan kena copyright. Halo teman-teman YouTube dimanapun kalian berada. Hari ini saya sama saudara ganteng ini, dia juga konten kreator, anak Papua. Sekarang kita punya mungkin waktunya kita dan kita mau cerita-cerita sedikit bagaimana kita masuk terjun ke dunia kreator. Nah, hari ini mungkin kita habis pertemuan sedikit komunitas YouTuber di Tanah Papua. Kita ketemu, saya juga jarang ketemu sama saudara saya ini, sering ketemu di YouTube. Tapi belum pernah jumpa empat mata juga. Menir nama channelnya. Teman-teman bisa subscribe, klik tombol loncengnya, terus dukung terus kami ya. Dan mungkin kawan sendiri kenalan dulu lah buat teman-teman YouTube sana. Oke. Halo kawan-kawan semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Paskalis. Nama channel YouTube saya Manir Miar. Saya YouTuber Papua dan saya asal dari Kabupaten Teluk Bintuni, dan posisi saat ini saya berada di Provinsi Papua di Kota Jayapura. Itu Kabupaten Teluk Bintuni berada di Provinsi Papua Barat. Ya, itu saya. Terima kasih bro. Ini kita ketemu karena ada kesempatan momen yang sangat luar biasa ya. Tadi kita sempat diskusi bagaimana movement tentang YouTuber di Tanah Papua. Ya. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang lain sudah bercerita, Bung Eko, terus Om Julio, Kakak Roni, dan teman-teman konten kreator yang ada di Eropa sudah live streaming juga cerita-cerita bersama kami. Dan saya cerita ini, kami mau cerita-cerita bagaimana kita bangun channel YouTube. Bro, saya ini punya pengalaman yang memang Bro pernah ada pengalaman buruk di dalam upload video atau kasus-kasus misalnya monetisasi tapi masih ditundahkan dalam misalnya orang-orang Google dan bilang hak cipta kayak itu ya. Ada pengalaman kan tidak? Pernah, itu satu kali. Itu pertama saya mulai monetisasi channel YouTube saya. Itu dia kena copyright karena musik diambil oleh luar yang sudah musiknya ini sudah dimonetisasi dan kena copyright. Nah, di sini dia kena dan butuh pembaharuan dari YouTube itu paling lama 1 bulan. Itu dan kapan bro? Itu sekitar tahun lalu bulan September atau Oktober. Berarti sama dengan channel YouTube yang satu. Saya juga pernah sempat kena begitu sampai tidak masuk dalam bilang AdSense kayak itu belum dapat ya. Sampai sekarang, jadi saya buat channel YouTube baru yang sekarang ada channel. Ya, itu. Jadi rupanya memang dalam YouTube ini banyak masalah, harus kita perlu belajar step by step, mengetahui apa yang benar dan tidak baik. Yang harus kita lakukan buat konten kreator itu seperti apa, kita perlu hati-hati juga bro. Untuk jadi ya kawan, coba ya lanjut dulu cerita yang tadi. Jadi pada posisi itu saya standby selama 1 bulan lebih dan menghasilkan dari YouTube, mereka menghasilkan email yang baru masuk ke saya punya akun email bahwa boleh monetisasi diterima karena sudah video yang sudah kena copyrightnya sudah dihapus begitu. Jadi kawan-kawan, kalau videonya kena copyright langsung dihapus keluar, jangan digunakan atau diupload lagi karena nanti bisa kena copyright dan itu mempengaruhi kita punya monetisasi di channel YouTube kita gitu. Dan saya pikir itu, jadi kita harus hati-hati untuk mengambil musiknya kita gunakan dalam video klipnya kita dong. Jadi kawan punya YouTube ini sekarang seberapa subscribe? Untuk saat ini sudah 4.000.
Oh, 4.000 subscribe, luar 4.000 biasa bro. subscribe. Itu sudah mulai kapan bangun channel YouTube? Saya mulai bangun channel YouTube ini 2018. 2018 Luar saya biasa. mulai masuk, dan memang kita butuh waktu yang lama untuk mengejar subscriber sama viewers, penonton. Jadi memang kita kerja Keras, butuh kesabaran. itu. Jadi bro, saya lihat ini kan bro punya akun itu cepat sekali subscribe naik. Mungkin ada cara apa kawan bikin, mungkin ada jimat-jimat yang kawan pakai. Ya. Itu. Saya pertama kali upload itu punya channel YouTube, saya langsung cari figur-figur yang Oh ya. dibilang mempunyai popularitas di sini toh. Contohnya seperti artis atau artis komedi, musisi mereka toh. Dan saya ambil yang artis ya, komedi seperti Mas Ewen, liputan untuk Mas Ewen, 2 kali liput, dan channel saya mengalami perkembangan, subscribernya dan viewersnya. Wow, luar biasa bro. Nah itu, jadi langsung naik booming itu, maka Jadi di situ kawan termotivasi untuk termotivasi dari situ, langsung ya sudah buat channel ini untuk konten kreator. Jadi konten kreator. Jadi Itu. luar biasa bro. Saya kalau untuk saya sendiri juga sama, punya konten banyak. Saya gabung-gabung karena banyak ikut kegiatan-kegiatan yang memang berbaur. Pemuda punya, terus kadang saya bahas masalah-masalah Papua juga, saya bahas. Tapi ada kesalahan saya juga di sub channel itu, di Staf Muni channel itu saya punya kesalahan itu, misalnya ada hak cipta musik yang orang lain punya, saya dubbing lagi, saya upload itu. Jadi saya bangun kembali channel YouTube yang baru hari ini. Jadi saya bikin sub channel YouTube yang kembali. Ya dari 2015 saya sudah jalan sampai jalan-jalan baik, tapi tahun kemarin sampai apa namanya bilang AdSense, nggak mau dapat AdSense itu kan saya waktu itu isi KTP fotokopi, saya pikirin hal biasa-biasa saja. KTP fotokopi. Isi fotokopi KTP ini saya kirim, sudah santai-santai, dan PD-nya saya upload video. Padahal saya pun subscriber sudah 8.060 lebih. Sudah itu channel itu langsung hangus. Jadi saya hangus dalam arti sudah terpakai karena dia punya gagal monetisasi, terus copyright musik yang memang hak ciptanya dilindungi oleh YouTube. Kalau bilang itu saya belum tahu ada bagian-bagian situ. Jadi mungkin ini masalah-masalah yang mungkin saya selama ini hadapi seperti begitu. Jadi ya hari ini saya bikin channel YouTube baru yang Nieswold ini. Begitu. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube ini. Betul. Jadi menurut kawan bagaimana untuk konten-konten yang hari ini kita bahas-bahas, cerita-cerita ini ke depan, mungkin menurut pandangan kawan sendiri tentang YouTube ini bagaimana? Tentang masalah pandangan Papua, kita angkat Papua ini, menurut kawan sendiri bagaimana, ada unsur membangun kah tidak? Menurut saya itu positif. Kita membuat bukan konten tapi YouTubers Papua atau komunitas itu positif karena bisa menghimpun kita semua YouTuber dan konten kreator yang mantap, video maker begitu, yang bisa ekspor permasalahan atau mungkin vlog video tempat-tempat yang wisata yang ada di sini, atau mungkin makanan lah sini untuk dunia tahu begitu. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit seremonial cerita-cerita sama Pak Cemanir. Teman-teman kalau penasaran tinggal kunjungi dia channel YouTube, namanya apa? Manir Mear. Di situ teman-teman boleh subscribe, komen. Kita bercerita sebenarnya yang kita mau bagi itu, dalam jadi konten kreator itu butuh sabar, terus harus tekun. Terus kalau mau naik subscribe cepat itu cari public figure. Terus jangan upload musik yang orang luar punya. Ya, sudah monetisasi. Monetisasi itu sangat membahaya. Kita channel bisa bilang kasih daun. Itu saya kasus juga, kawan kasus juga ada. Jadi dari cerita sedikit ini kita mau cerita bahwa konten kreator itu butuh sabar yang harus, ya sekalipun capek
kalau saya tuh saya biasa cerita, saya bikin konten sendiri, shooting sendiri, edit sendiri, upload sendiri. Mungkin kawan juga begitu. Sama, hampir semua. Ya, saya yakin pertama pasti begitu, semua pemula pasti semua begitu. Jadi saya pikir saya hari ini memang butuh dia punya rekor kameramen, tapi ya saya cari teman-teman yang mau bersedia, tapi masih belum dapat sekarang. Tapi ya mungkin sekarang jalan otodidak dulu lah, liput sendiri, edit sendiri, upload sendiri, dubbing sendiri, upload sendiri, nah begitu. Jadi satu cerita ini memang komplit lah, boleh dibilang punya skill bagian edit, syuting, negosiasi, komunikasi ke orang juga itu banyak juga. Jadi tapi itu hal baik saya pikir seperti itu. Mungkin bro juga sama, saya bro juga sendiri ini. Jadi teman-teman yang kita mau kasih tahu bahwa hari ini tuh generasi kita hari ini mungkin kita butuh terus angkat eksplor Papua melalui konten-konten tentang apa yang terjadi hari ini di Papua, entah itu sosial, ekonomi, pendidikan, suasana gereja, suasana masyarakat lingkungan itu perlu kita eksplor terus. Saya lihat bro punya channel satu di kampung mana, Natal di kampung mana itu? Di pedalaman, di Capung Halaman. Jadi awal itu di kampung halaman. Iya, di kampung. Pas liburan. Konten-konten begitu sangat bagus sekali bro. Jadi saya lihat macam suasananya asli original itu sangat bagus. Jadi teman-teman mungkin kalau mau pengen cerita banyak, cari tahu tentang Mainer bisa kunjungi ke channel YouTube-nya. Mungkin kawan kasih pesan-pesan sedikit dari kita punya cerita hari ini. Baik, pesan untuk kita semua, untuk video maker, YouTuber atau untuk mau punya bakat-bakat di minat yang lain-lain juga tekun, serius supaya ke depan ini kita bisa eksplor Papua ini. Ya semua orang bisa tahu lah tentang keadaan situasi yang terjadi di Papua. Karena ini positif buat kita semua. Terima kasih. Kalau saya memang berusaha angkat Papua karena memang hari ini kan Papua dibungkam. Jadi saya punya moto itu menceritakan Papua melalui visual. Jadi belum dapat uang itu urusan belakangan. Yang penting saya bisa edukasi Papua melalui sapu konten. Jadi di situ ya kita bisa menceritakan keadaan sosial, keadaan apapun yang terjadi di tanah Papua, misalnya ekonomi. Itu saya perlu publikasikan dengan saya punya konten yang memang sederhana, tapi itu ada unsur edukasinya begitu. Jadi saya sih lebih memilih begitu. Kalau urusan monetisasi AdSense itu belakangan, tapi ya itu dengan pengalaman ini kan bisa jadi bisa jadi pelajaran lah. Mungkin cerita kita sampai di situ ya bro. Mungkin nanti lain waktu lah kita kumpul lagi kalau ada waktu, cerita-cerita. Teman-teman kalian kalau boleh kunjungilah di Mainer channel, kalian bisa ikuti, cari tahu apa aktivitasnya di YouTube. Saya tolong subscribe juga. Dan salam kami dari Papua untuk kalian semuanya. Dan sekali lagi teman-teman, tolong subscribe ya. Subscribe itu gratis. Gratis men. Subscribe gratis, tombol lonceng juga gratis. Tidak butuh tenaga. Tidak habis tenaga. Dadah semuanya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.